Bagaimana multicolor ini akan membuat percetakan Bapak Ibu sekalian dalam proses produksi menjadi lebih mudah. Dan akan saya bahas materi Prinect multicolor ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas yang akan dicetak di mesin cetak teraplikasikan multicolor ini. Baik, pengertian dari multicolor adalah pemanfaatan 4 warna proses color ditambah dengan 3 warna spot color atau base color, yaitu cyan, magenta, yellow, black ditambah dengan OGB, orange, green, dan violet. Nah, dari penambahan 3 spot color ini, maka kita bisa mensimulasikan berbagai macam warna spot color yang biasa digunakan dalam packaging ataupun label. Dari 7 warna ini bisa menghasilkan spot color yang begitu banyak. Nah, yang lebih untungnya adalah bahwa ketujuh warna ini itu dia tidak berubah-ubah tempatnya. Jadi ketika kita punya 7 warna, 7 unit, maka kita tidak merubah-ubah warna-warna tersebut. Jadi tetap spotnya di unit-unit tersebut. Sehingga kalau yang sekarang terjadi kan adalah misalnya di unit ke-6 atau ke unit 5 itu kita sering melakukan pencucian, penggantian warna spot ke warna spot berikutnya seperti itu. Namun dengan multicolor warnanya tetap segini, lalu posisi tempat di unitnya pun itu tetap, sehingga bisa menghemat waktu proses make ready time. Okay. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan spot color dari customer, baik itu berupa digital pattern ataupun dalam berupa cetakan yang sudah jadi, lalu kita ukur. Nah, kita ukur dengan mendapatkan misalnya LED-nya berapa dari spot color tersebut. Nah, dengan menggunakan Prinect multicolor, dia akan melihat sejauh mana multicolor tersebut bisa achieve untuk mencetak warna tersebut. Ketika dikalkulasi, dia akan mengeluarkan delta E-nya berapa. Nah, ketika semakin sedikit delta E-nya, maka kemiripan itu akan semakin tercapai. Nah, di kita itu maksimum itu sama dengan 5 delta E5. Jadi mirip, tapi bisa juga sampai dengan 0 seperti itu. Tapi yang paling jauhnya adalah delta E5. Nah, setelah kita menemukan atau multicolor ini menemukan berapa delta E yang paling terdekat, multicolor ini akan merubah persentase tersebut, kebutuhannya berapa. Misalnya ketika kita dapatkan multicolor violet ini, ungu ini, maka kita mendapatkan ternyata black 55, violet 96, cyan 66, magenta 8, dan yellow itu 25, maka diproses. Nah, yang uniknya lagi adalah ketika warna cyan, magenta, yellow, black itu akan dibuatkan raster dalam bentuk AM screening seperti biasa 175 atau 150 dan sebagainya, sehingga dia mempunyai sudut raster. Namun untuk warna khusus dia menggunakan FM screening. Nah, dua kombinasi ini akan menimbulkan suatu hasil dari spot color yang menjadi solid, sehingga terlihat tertutup dan dia mencapai warna yang akan kita achieve tersebut. Ini cara kerjanya. Yang kedua adalah kita melakukan proses koordinasi antara bagian, yaitu prepress, press, dan juga Prinect atau workflow dari perusahaan Bapak Ibu sekalian, di mana kita melakukan linearisasi dan lalu melakukan kalibrasi terhadap mesin tersebut, sehingga bisa mendapatkan dot gain yang tepat atau dot gain yang didapatkan dari mesin tersebut. Dengan mendapatkan fingerprint tersebut, maka kita buatkan ICP profile. Nah, keuntungan dari ICP profile ini adalah kita bisa mengetahui
sebagaimana fingerprint dari mesin kita. Lalu yang kedua adalah ketika kita punya proofing, maka gamut yang dihasilkan di mesin cetak itu bisa disamakan. Maksudnya digital proofing itu dikecilkan sehingga mampu mencetak seperti gamutnya mesin cetak. Mesin proofing mencetak dengan gamut seperti yang dikeluarkan oleh mesin cetak, sehingga apa? Hasilnya proofing tanpa harus di mesin itu kita sudah mendapatkan hasil yang lebih dekat dan yang akan dicetak di mesin cetak. Lalu ketika kita mendapatkan kasus pertama seperti ini, kita mempunyai 4 warna cyan magenta yellow black warna proses ditambah dengan 2 warna spot seperti ini. Maka yang kalau konvensional maka kita memerlukan sekitar 6 unit. Bagaimana dengan ketika kita proses warna tersebut ke multicolor? Untungnya memang dengan warna tadi violet dan juga rada orange tadi, ini mampu dicetak di mesin multicolor dengan melalui proses multicolor. Ini sama-sama 6, sehingga sama saja nih dengan cetak konvensional dengan cetak multicolor kita. Atau bahkan misalnya ternyata job kita itu 5 warna, tapi di multicolor itu menyuruhnya kita harus mencetak 7 warna. Kan kalau hitung-hitungan kasar, itu pasti akan begitu. Tetapi kelebihan dari multicolor ini, ketika kita mencetak sama seperti ini atau membutuhkan warna yang lebih banyak, maka yang pertama adalah kita bisa mendistribusi density dari mesin dari warna spot color tersebut. Karena kalau warna spot color yang satu itu pasti memerlukan density yang tinggi. Ketika kita membutuhkan density yang tinggi, itu akan timbul lagi masalah-masalah berikutnya selama proses percetakan. Entah airnya itu harus banyak, atau tintanya ternyata udar dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah ketika kita selesai mencetak ini dengan spot tersebut, maka next jobnya kalau ada warna yang lainnya, kita harus benar-benar membersihkan warna spot yang sebelumnya itu lebih keras lagi. Nggak mungkin cuma sekali atau 2 kali, mungkin kemungkinan bisa berkali-kali untuk membersihkan warna spot yang sebelumnya. Karena kalau tidak bersih maka dia akan mengkontaminasi warna job yang setelahnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kayak tadi, misalnya mungkin kita tadi 5 warna kita cetak, lalu job yang kedua kita mencetak job seperti ini, di mana spot color-nya itu terdiri dari 5 spot color. Kalau mesin Bapak Ibu sekalian 5 warna atau 6 warna, maka untuk mencetak job ini harus memerlukan 2 kali pencetakan. Cetak pertama 5 warna atau 6 warna, cetak kedua sisanya atau dibagi 2-2 seperti itu. Namun keuntungan dari mencetak dengan menggunakan sistem multicolor, dari 7 warna plus 4 warna itu hanya sekali jalan di 7 warna. Karena apa? Karena dari 7 warna tersebut bisa mencakup warna-warna yang seperti ini. Misalnya ada hijau muda, hijau light, hijau tua, orange, juga warna merah, dan juga warna biru. Ini mampu dicetak hanya dengan 7 warna yang seharusnya memerlukan sekitar 9 warna tersebut. Efeknya ya kita lebih untung kalau kasusnya seperti ini. Yang seharusnya cetak 2 kali, tunggu waktu produksi, tunggu kering, lalu kita lakukan cetakan lagi, itu akan menjadi 2 kali pencetakan. Beda hal dengan menggunakan multicolor yang hanya sekali jalan. Ini yang kita dapatkan ketika kita mencetak tadi 9 warna. Kita hanya memerlukan 7 warna atau 7 plat. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah no ink change. Ya, karena di 7 warna tersebut warna tidak berubah-berubah dan tidak melakukan pencucian berlebihan karena takut terkontaminasi dengan warna sebelumnya. Sehingga saat proses pencetakan job berikutnya
tidak melakukan pencucian yang berulang, recurring washing. Yang kedua adalah standar. Jadi warna yang kita cetak sekarang hari ini 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian warnanya sama. Kenapa? Karena kita sudah melalui proses PCM, Print Color Management, di mana semua hal tersebut sudah menjadi standar. Jadi kita bisa mengetahui berapa density yang diperlukan di cyan, magenta, yellow black, dan OGV. Lalu kita bisa mengetahui berapa tebal kebutuhan tinta yang kita bisa lakukan di print di mesin cetak tersebut. Yang ketiga adalah dengan kondisi ketika kita kuantitinya sedikit namun variasinya banyak, kita bisa melakukan gang printing dengan mencetak 1 lembar tetapi mempunyai beda-beda variasinya. Kalau misalnya ada obat rasa orange, ada anggur, ada apel, maka kita bisa melakukan gang printing sekali jalan, bisa mempunyai banyak job, tetapi walaupun dengan kuantitinya yang berbeda-beda. Itu hanya tinggal pemanfaatan berapa aknya saja tuh. Yang keempat adalah inventory dari tinta itu menjadi lebih sedikit. Karena apa? Kita hanya memaintain 7 warna tersebut, tidak memaintain misalnya warna redoxon, orange redoxon, lalu dan yang lainnya warna-warna khusus lainnya seperti itu. Tapi hanya 7 warna. Dan dikarenakan kita tidak mempunyai tinta yang spot color, maka harga itu pun akan menjadi lebih murah karena kita hanya memaintain 7 warna ini. Dan OGV itu bukan warna spot melainkan warna base color. Base color dasar warna dari tinta. Kalau spot color itu mungkin kombinasi antara base color tertentu lalu di join dan diaduk hingga menjadi warna spot color. Tapi dengan multicolor ini hanya kita tidak perlu membeli spot color warna tinta yang lainnya seperti itu. Nah, apa yang menjadi otak dari multicolor ini adalah pre-neck production. Ini yang menjadi otak dari proses multicolor tersebut. Kenapa dia menjadi otak? Karena pertama adalah seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa simulasi dari Pantone Solid Coated versi 4, multicolor ini mampu mencetak spot color dengan 2161 warna spot color. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, baik di sana maupun yang di sini. Ini adalah cetakan yang kita cetak di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah warna-warna Pantone yang kita sudah convert ke multicolor dan dicetak di multicolor. Ini mesin CX 7 warna plus L. Jadi warna-warna ini bisa kita jadikan patokan ketika kita mencetak job dengan spot color tertentu. Nah, dari 2161 tersebut yang bisa dicapai oleh multicolor ini, 94% itu delta E-nya delta E3. Jadi dari 0 sampai 3 itu 94% bisa dicapai dengan multicolor ini. Sekitar 98%, berarti ada 4% lebihnya itu mencapai 5%, delta E5. Jadi rada sedikit jauh tapi dia mirip-mirip. Yang mirip banget itu 94% bisa dilakukan oleh multicolor. Nah, jenis cetakan apa saja yang cocok dengan multicolor ini? Yang pertama adalah packaging dan label. Ya tentu karena packaging dan label itu mempunyai pasti selalu menggunakan warna-warna spot color. Yang kedua adalah jenis cetakan yang short run, yang tadi saya utarakan sebelumnya. Ketika kita mempunyai cetakan short run tapi variasinya banyak, maka kita bisa melakukan gang print dalam satu up
dalam satu cetakan kita bisa melakukan berbagai macam cetakan untuk dicetak seperti itu. Jadi ini dua hal yang cocok ketika kita mengimplementasikan multicolor ini. Yang terakhir mungkin kenapa kita bisa melakukan penghematan atau benefit apa yang bisa kita dapatkan. Ini kalau kita melakukan perhitungan, misalnya kalau CX1047 warna plus L itu costnya misalnya sekitar 1.900.000 atau 2 juta, dan setiap hari mencetak 10 job selama 24 hari, kita melakukan penghematan pencucian berulang-ulang itu sekitar 30 menit saja. Yang sebenarnya misalnya kalau kita switch job dari job 1 ke job 2 itu melakukan pencucian lebih dari 1 jam atau 1,5 jam, maka dengan menggunakan multicolor pencucian tersebut tidak terlalu lama, atau dengan standarnya ketika sudah cetak job 1 cuci biasa langsung bisa cetak ke job yang berikutnya. Penghematan sekitar 30 menit. Ketika kita melakukan penghematan 30 menit per job dikali 24 jam dikali 24 hari, maka kita melakukan penghematan sekitar 120 jam, atau kalau dirupiahkan sekitar 265 juta per bulan yang bisa Bapak hemat. Walaupun tidak real Bapak dapatkan 200 tersebut, tapi Bapak bisa mengalokasikan penghematan tersebut ke kebutuhan yang lain seperti itu. Dan ini adalah kondisi yang bisa dicapai dengan melalui Freenet multicolor tersebut. Pada akhirnya adalah saya ulang lagi bahwa benefit yang bisa didapatkan adalah less loss uptime. Tadi kita lihat bahwa penghematannya cukup signifikan karena tidak ada pergantian tinta. Reduce make ready waste karena kita telah melakukan PCM dengan standar, sehingga warna yang didapat itu sudah cepat dan juga sudah mendekati dengan hasil yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam PCM tersebut itu ada suatu proses yang krusial, yaitu pre-inking, di mana kita memberikan tinta di mesin mesin cetak itu sesuai dengan kebutuhan selama 300 lembar. Artinya selama 300 lembar itu kita bisa mendapatkan density yang sudah mendekati yang kita capai, sehingga di bawah 300 lembar tersebut kita sudah mendapatkan good copies. Beda halnya kalau kita tidak melakukan pre-inking. Kadang-kadang ada dua kemungkinan ketika kita kelebihan atau operator kelebihan memberikan tinta, maka kita harus ngambil tinta kelebihan tersebut, kita gulung, kita lakukan lagi. Lalu yang kedua adalah kita selalu kekurangan, sehingga proses leletan secara manual yang berulang-ulang seperti itu yang menyebabkan pas saat make ready kita membutuhkan waste yang lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah repeatable print quality, ya, artinya dengan standarisasi tersebut menggunakan 7 warna khusus dengan spesifikasi yang standar, maka proses repeatnya itu bisa kita dapatkan hasil yang sama. Cetak saat ini maupun cetak bulan depan itu menghasilkan cetakan yang sama. Dan yang terakhir, reduce inventory, ya, tentu dengan hanya konsen terhadap 7 warna tersebut, tidak konsen dengan spot-spot warna yang lainnya. Ini akan melakukan penghematan di penyimpanan. Dengan Freenet multicolor ini, kami harap bahwa ini menjawab solusi dari pain point dari percetakan Bapak Ibu sekalian, sehingga kami berharap kami pun selain memprovide barang-barang quality yang bagus, juga berharap sebagai problem solving provider, sehingga perusahaan Bapak Ibu sekalian menjadi growth dan juga berkembang bersama dengan Heidelberg Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Khalid.